tummy. Ini posisi yang jelek. Harusnya terserah mau bongkok kan, mau berdiri, mau ini. Sepatu aja nanti itu tummy. Ya. Oke. Ibu terakhir PT tadi sudah pembukaan 10. Sekarang kita lihat tanda gejala kala 2. Ada tekanan pada anus. Anusnya ada tekanan ya, kemudian vulva membuka. Vulva membuka itu posisinya dia agak naik ke atas. Kalau ini kan ke depan. Kalau membuka itu dia agak ke atas sih posisinya, ya. Kemudian ibu ingin mengeran, dorongan mengeran, tekanan pada anus. Perutnya menyonyor, vulva membuka. Maka kalau sudah seperti ini kita harus siap alat dan siap diri. Celemek. Kita pakai celemek yang plastik dan semua. Oke. Celemek kita pakai sepatu boot kiri kanan. Kita pakai masker, kita pakai Google. Kacamata. Oke, setelah itu cuci tangan. Nah, saya melihat masih banyak yang pakai perhiasan. Halo, ayo, cincin, gelang, ayo. Jam tangan. Kita harus ngerti sopo-sopo pojok kelihatan. Saya tuh belum ya. Cuci tangan sampai siku. Iya. Remek, cuci, sarung. Kita pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan sebelah kanan. Tetapi teman-teman, jangan lupa sebelum kita pakai sarung tangan, kita harus memecahkan ampul oksigen gini ya. Kita pecahkan, kemudian sepet kita buka tanpa memegang. Nah, maka ini biasanya kita rapatkan dulu. Oke. Baru ini kita buang di ini, baru kita pakai sarung tangan sebelah kanan saja. Ya, kita pakai sebelah kanan saja. Siap alat, siapkan diri. Celemek nomor berapa ini? 7. Nah, ini loh. Tangan saya yang masuk. Monek gede PK. Jiwit. Oke. Setengah koper. Jangan lupa kita pinggirkan seperti ini. Ini nggak enak ini kalau saya pakai nggak ada karetnya. Artinya nggak boleh molor-molor. Kemudian celemek, cuci, sarung, hisap oksi. Hisap, ini tidak boleh pegang, kita hisap semuanya. Langsung kita tutup kembali, kita letakkan di sini. Kita tutup. Tapi nggak perlu kita tutup, kita takutnya ngambil. Sekarang kita pastikan pembukaan lengkap. PD bersih, PD celup, DJJ. Dekatkan semuanya ke ibu. Kita nggak boleh di depannya ya kalau nolong persalinan ya. Tetap di samping kanan. Kalau di depannya tiba-tiba ketuban pecah, cuwot. Ya. Dekatkan semuanya. Nah, minimal berapa kali? 3. 1, nggak boleh pakai lagi. 2, 3. Oke ya. Oke, kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam. 2 jari saja yang masuk. Ya. Jari tengah terus disusul jari terus. Sebelum tangan saya masuk, ayo kita recall kembali. Pemeriksaan dalam. Seperti saya lagi ngemut pentol kabut. Iya. Tahu kan pentol kabut? Iya, Pentol ya? ada Iya, ada telur gorengnya ya. Penuh nih mulut saya. Sampai nggak bisa minum. Saya mau memeriksa di dalam itu ada apa. Maka pintu pertama yang saya pegang adalah Mulut. bibir. Oh iya, bibir. Serviks. Buka berapa? Serviknya penipisannya seperti apa? Evis semen. Setelah bibir kita melihat evis semen dan serviks masuk ke dalam. Buka, pegang yang kuning-kuning.
ketuban. Telurnya. Mesti ingat kalian nanti kalau gini namanya. Oke. Masih ada nggak telurnya tadi? Nah, kalau dia masih ada, teman-teman pernah mainan ini, balon yang dikasih air. Iya. Genyur-genyur. Itu kalau kita pegang seperti itu. Nah, kalau itu belum pecah, kita ambil setengah koper untuk mecahkan. Tapi syaratnya sudah pembukaan 10. Tapi kita nggak boleh mecahkan dulu sebelum lengkap penilaiannya ya. Oke. Kita sudah pegang telurnya. Oh, ketuban masih positif. Kita masuk lagi ke dalam megang kepala. Apa yang kita cek? Letak ubun-ubunnya di jam berapa? Oh iya. Iya, yang dulu sepertigaan, saya ngajarin pertigaan itu loh. Jangan lupa tuh melihat posisinya. Dia tengkurap kah? Dia atau letak muka? Ya. Di jam berapa? Ada apa namanya? Ayo tumpang tindih. Ada enggak? Nah, itu ya kita cek ya. Jadi kalau kita jangan lupa itu yang kita cek. Oh, ternyata ketuban masih Positif. langsung tangan yang kiri pegang ini fungsinya kenapa kita taruh di sini? Untuk Dia sampah dia ambilnya. tidak. Kalau kita ambil kan kemudian on di sini. On semua. Nah, ini ya gini. Ini langsung nggak boleh dilepas. Selama belum selesai nggak boleh dilepas. Tangan yang ini tetap masuk di dalam sini. Masuk, kita telusurkan di jari telunjuk, kemudian kita toelkan aja gini. Toelkan gitu. Nah, maka pelan-pelan kita keluarkan. Ini di sini celup. Benar-benar dicelup di airnya. Ini ada airnya kan? Ya. Biasanya karena kalau di sini kan kecil. Kita butuh lagi satu agak besar yang seperti itu yang isinya DTT. Ya, jadi celup. Nah, ini maaf ya, ini nggak boleh besok Kak di perut ibunya nggak boleh. Celup, posisi celup gini ya. Ngepasnya sambil dibalik. Oke. Jadi dibalik, jadi posisinya terbalik. Celup ya harus dicelup, nggak boleh dari atas. Ya, celup D, J, J. Kita DJJ-nya pasti di atas sim. Jangan nyari di sini-sini. Di atas sim. Ya, DJJ kita cek. Tapi kalau saya dulu lebih suka pakai unanus. Ya, jadi apa? Baterai. Iya, nggak apa-apa. Kan nggak bunyi juga. Kemarin saya lihat pantem yang ada bunyinya bagus. Harganya 30 juta. Masnya pengen. Ya, oke. Kalau sudah DJJ, sekarang langkah selanjutnya beritahu ibu dan bapak. Ibu, pembukaan sudah lengkap. Jantung janin bagus, ketuban sudah pecah. Nanti ibu kalau ada rangsangan ingin mengeram, boleh mengeram. Bapak, tolong bantu posisi ibu. Ya. Kalau tidak ada kontraksi, ibu boleh makan dan minum. Kalau ada kontraksi, kita berikan contoh cara mengeram. Mulut ditutup, dagu di dada, mata tidak boleh merem. Kemudian mengeram jangan dilempar. Kalau gini, gitu misalnya ini enggak, saya takut ngentut kalau ngeram. Oke, gitu ya. Nah, kalau ibu boleh jalan-jalan. Ibu pengen posisi seperti apa? Jongkok boleh, ini boleh. Wah, ternyata setelah itu kita lihat loh kok ada 5-6 cm di depan vulva kelihatan rambut bayi. Ya, berarti kita siap-siap untuk nongkrong, handuk, taruh perut, tidur, bokong, pasang kain segitiga di bawah pantat, gini ya, segitiga, ya di bawah pantat. Ayo Bu, angkat pantatnya. Oke, buka status set. Sarung, baru ini kita pakai sarung 2 tangan, ya, kanan dan
Kiri. Siap mengeluarkan bayi. Tangan sebelah kiri posisi seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Kepala bayi. Supaya Kita tidak menahan, tapi kita mencegah kalau bayinya ekstensi maksimal tidak natap ini dan tidak sobek ke atas. ya Tangan yang sebelah kanan ada di bawah kain. Kita sambil mengatakan ibu, ayo saya ini nggak bisa keluar sendiri, dorong. Ayo dorong. Ya nggak bisa lah, sampai kita sore gini kita nggak keluar. Ayo dorong. begini nggak bisa gimana Pak? Dorong bayinya. Dorongnya dada ya, Meksika kan nggak bisa gitu. Oke, terus ayo, enggak bu bagus lagi. Oke siap, tangan dia gini. Ayo bu tarik nafas lagi. Mau minum? Boleh. Ayo kalau sudah ternyata ada lagi, ayo terus dorong. Dorong terus. Ayo bu bagus lagi bu bagus. Belum nangis. belum. Ojo saya. Stop dulu. Sambil kita usap, sambil kita cek ada nggak lilitan tali Pusat. Kalau ada kita cek apakah lilitannya longgar. Kalau longgar langsung kita lepaskan. Kalau ternyata lilitannya ketat, maka kita akan langkah itu akan kita lewati. Langsung pasang 2 klem untuk memotong. Kalau ada lilitan dan nggak bisa dilonggarkan. Ini sambil kita lihat ternyata nggak ada lilitan, maka kita tunggu putar paksi luar, putar ke sana kepalanya. Kalau sudah putar paksi luar, sekarang kita mau mengeluarkan bau badan kayak orang salaman. Tangannya gini kayak orang salaman. Ya, ke bawah kita keluarkan bau atas. Oh ini karena lepasnya. Kalau sudah bau atas keluar, kita tarik ke atas, keluarkan bau bawah. Kalau sudah gini, kita namanya sandal susun. Ini gini, biar kepalanya nggak jatuh ke bawah. Ini gini. Yang sini menyusuri. Nah ini baru nangis. Paruan ini, sampai mulak-malik. Langsung kita letakkan di perut ibu. Oke, ini masih banyak. Hilang maksudnya. Mana? Hilang gitu. Oke. Ini ya teman-teman ya. Gandeng gini ya plasentanya ya. Ini enggak. Ini gini ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita letakkan di perut, kita tutup saja. Biar bayi nggak kedinginan. Tangan yang kiri memeriksa. Ada nggak Sisa. bayi kembar? Mana itu? Di perut ibu. Di perut ibunya. Itu kan protap say. Ada itu SOP. Cek ada nggak bayi kembar. Klem tali pusat. Ambil klem, 2 klem. Ya. Klem pertama 2 cm dari perut bayi. Sini. 2 cm kita klem. Terus di pelurut. Pelurut misalnya. Kayak gini loh, Sam. Biar darahnya ke depan. Ya. Oh iya. Setelah ini kita potong tali Pusat. Kalau ada bapaknya, bapak saya atau bapak yang nonton boleh. Itu tangan. Lo kan ini kan habis itu kan selesai. Oh iya. Ya kan ini kan saya masih ya kan bapaknya habis itu ya. Oke. Kalau nonton tolong diperhatikan, lindungi di bawah ini. Ini bayi nggak diam. Ginjal bayinya ya. Nah, jadi harus kita pegang di tengah ini. ya. Klep kita potong, langsung kita letakkan di
DDT. Oke, ini kan bisa bayangkan nggak? Ini jatuh ke bawah. Iya. Nah, separuh ini loh. Nah, terus kita ngambil klemnya Yang biru ya. biru di belakangnya yang ini kan yang ini ke bawah, yang ini tetap di sini. Nah, di belakang sini. Ini kan sudah jatuh ke bawah. Nah, ini kita klem. Ini kan gini tadi jatuh ke bawah, ini di sini kan? Iya. Yang ini setelah kita klem, ini kita lepas, kita taruh 5 sampai 10 cm di depan vulva. Oh, langsung ya. Bayi kita IMD kan, tanpa ada batas, jadi langsung di perut ibu. Skin to skin. Iya, skin to skin. Jangan lupa. Oh, tadi mana? Oh ini nih, topi. Kalau handuknya basah, kita ganti yang kering. Oke, topi ya. Oke, terus sekarang kita beritahu ibu kalau mau kita injeksi. Oksisin. Cek saya takutnya saya nggak hafal. IM 10 menit. Ada nggak kontraksi untuk pelepasan plasenta? Apa ciri-ciri plasenta lepas? Tali pusat semakin memanjang. Ini semakin panjang. Terus keluar darah. Di sini sebenarnya baru keluar darah. Tadi itu nggak keluar darah. Iya. Oh iya. Hanya bukan lemak, lendir plus bercak darah saja, bukan darah. Bercak itu ya paling sulit sedikit. Nah, ini baru keluar darah. Baru banyak darah di sini. Iya, kalau sudah keluar darah, kemudian tali memanjang, itulah berarti plasenta lepas. Nah, kalau plasenta sudah ada tanda lepas, mohon maaf ini harus di sini tetap ya. Cuman biar teman-teman tahu, ini saya ini kasih. Jadi kalau plasenta sudah lepas, maka ini ada bayinya ya. Kita ada di bawahnya bayi. Tangan yang kanan memegang seperti ini, sejajar lantai. Kan ini gini toh? Nggak boleh gini, tapi sejajar lantai. Lurus ya. Lurus lantai. Yang tangan kiri gerakan dorsokranial. Dorso ke bawah atas. Bawah atas. Untuk apa? Mencegah uterus ikut keluar. Kan ini kita tarik. Ikut ya. Kan uterus ini kan dalamnya uterus segini gedenya. Nah, jadi ini gini. Ini panjang. Lepas lagi, dipindahkan di dekatnya lagi. Ya. Gini lagi, sejajar apa namanya? Lantai. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, hentikan. Kalau sudah kelihatan plasenta, hentikan. Kita lakukan gerakan memilin. Nanti kalau kita tarik nggak bisa, harus kita pilih searah jarum jam. Gini, kita pilih searah jarum jam. Searah jarum jam. Ya, kalau sudah keluar, langsung ini letakkan di sini. Kita langsung massage uterus searah jarum jam. Ini ada bayinya di sini. Berarti bayinya ikut goyang-goyang. Oh iya, tapi kan dia kan sudah menikmati dengan ibunya. Jadi nggak boleh skin to skin ya, nggak boleh ada ininya. Ya gini sudah, ini gini terus. Berarti tangannya di bawah bayi. Oke, ini terus massage. Sampai berapa? Nanti gini, jadi kita itu saat ibu hamil kan sudah tahu kondisinya di sini ya. Kemudian saat dia melahirkan pas di sini. Setelah kita massage dia akan ada semakin kecil lagi. Nah, maka itu fungsinya massage biar tidak ada perdarahan, biar terus bagus kontraksinya. Nah, kalau perlu kita ajarkan ibunya atau bapaknya untuk melakukan massage terus, biar kita bisa melakukan yang lain. Nah, ini kita lakukan massage terus. Kalau sudah, kita sekarang cek adakah perdarahan, plasenta dan robekan. Plasenta kita cek. Oke, ini misalkan ini kan nggak mungkin awal-awal kan ini nggak mungkin kayak gini toh. Oke, ini kita cek dulu. Di sini itu ada, pernah tahu roti kasur? Apa ya roti kasur itu ya? Sing gini loh, sing roti yang maksudnya belenduk. Sebetulnya cuma satu belenduk toh. Nah, roti gembul kan cuma ini. Jadi gitu. Sini biasanya ada 1, 2, 3, 4, banyak. Kayak bunga gitu. Banyak bunder. Itu namanya keteledon.
Jumlahnya 14 sampai 20 di sini. Nah, itu kalau katoliknya ketinggalan seperti roti tadi itu, tengah-tengahnya kita ambil, maka dia akan growong, Kroak. kroak. Nah, kalau kroak harus dicari di mana kroaknya. Sisanya. Ya lepasnya di mana cari kalau nggak dia perdarahan terus. Nanti tangan objin masuk cari. Cari sampai ketemu. Mumpung uterusnya belum nutup. Wah itu yang bikin mules di perut. Ya. Selaputnya ditutupkan begini. Bisa nutup sempurna nggak? Selaput itu tipis. Tapi kalau ketinggalan tak cuil aja, cari sampai dapat. Kalau enggak perdarahan. Kontraksi jelek kalau enggak. Selama ada benda asing, terus tidak akan kontraksi bagus. Harus dicari. Kalau ternyata terus kita kelamaan, kita nggak segera masuk hati, terusnya sudah hampir nutup, tapi kontraksinya jelek. Itu yang menyebabkan pos atau langsung dilakukan kuretase. Karena kan nggak cukup tangannya sudah. Makanya harus segera cek plasenta. Kalau sudah plasentanya aman, biasanya kita juga ngecek ada nggak masalah. Nah, ya ada satu arteri, dua vena. Satu vena, dua arteri. Satu vena. Ya, itu kita cek dan panjangnya sekitar 40 cm. Kalau sudah, ini kita letakkan di tapi nanti jangan diawar-awar kan, saya menjelaskan ke teman-teman kan diawar-awar ini kita harusnya gini tok, gini tok. Ini kita masukkan ke gendong. Gendongnya tempat di bawah ya. Gendong itu kendi. Oh iya. Nah, banyak keluarga langsung dimasukkan ke kendi atau mereka punya ritual. Biasanya ada yang minta dimasukkan ke kresek dulu karena nanti akan dicuci. Mereka ritualnya banyak, intinya harus pakai tangan kanan. Kendinya itu ada empon-empon dan sebagainya, kalau bikin soto gitu ya. Iya, ada pensilnya, ada tulisannya, segala karuan, pokoknya banyak. Nah, ini dimasukkan ke situ. Nanti kalau mau ngasihkan ke klien suruh tanda tangan kalau menerima plasenta. Enggak, padahal kliennya yang lupa. Mau bawa pulang mampir ke warung, ketinggalan di warung, minta lagi di rumah sakit, kita nggak punya. Teman-teman, kalau ternyata di sini tadi banyak, ya kita boleh ngecek pakai seperti ini. Nah, kadang di sini banyak darah, jadi kita nggak bisa melihat seperti tadi saya. Pasti bisa dibersihkan pakai kasa. Kemudian kalau sudah kita cek robekan di jalan lahir. Langkah selanjutnya adalah 9 langkah pasca persalinan, evaluasi lagi perdarahan, kontraksi terus dicek lagi perdarahannya bagaimana, pemeriksaan fisik baik ibu maupun janin, bagaimana suhu janin, bagaimana tekanan darah itu dan sebagainya. Ini yang setelah ini boleh kalau teman-teman mau mana yang didahulukan. Misalkan ini ibunya masih baby moon, masih nyusuin bayinya dan bayinya masih menikmati, jangan dipindah dulu, walaupun di SOP-nya bayi kita letakkan, biarkan, boleh tidak kita lakukan, kan dia masih IMD. Jangan tergesa-gesa kita ambil bayinya. Selama dia masih IMD, yang penting kita cek suhunya, dia tidak hipotermi, ibunya tidak tertidur atau ngantuk, karena kalau tertidur kan jatuh bayinya. Biarkan mereka baby moon. Kita bisa melakukan tindakan yang lain. Seperti apa? Bersihkan alat. Jadi yang setelah tindakan ini boleh sesuai kebutuhan. Nggak harus urut, tapi yang depan tadi harus urut. Nah, ini kan dia masih ini masih IMD. Nggak mungkin kan saya angkat getamisin dan biarkan dulu. Karena masa ini tidak bisa terulang kembali. Dan masa pertama kali bayi kenal ibunya, bau keringat ibunya, sentuhan ibunya, ya. Bayi itu kita letakkan di tengah-tengah sini, dia akan merangkak, dia akan mencari ASI, karena bau puting sama bau tangannya sama, makanya tidak boleh dibersihkan. Tadi saat bayi di atas handuk, saya tidak membersihkan tangan, saya membersihkan notol-notol aja tidak saya bersihkan biar tidak mengulangi bau. Kan dia mengenali bau ibunya dari bau tangannya sama.
Ya, ini kita taruhkan di tempat kotor khusus laken ya. Ini kalau memang kotor sekali juga kita biasanya kan di bawahnya ini masih ada perlap sama kainnya ibu. Ya ini saya kalau ini dibuangnya di sampah medis. Kalau ini di sampah laken. Nah, misalkan di sini ada sampah khusus laken, di sini biasanya sampah medis, ini kita bersihkan. Biarkan dia baby moon. Ya. Oke. Kalau sudah, baru kita membersihkan ibu. Ya, kita bersihkan ibu dengan dilap bagian yang paling bersih dulu. Ya, biasanya paha-paha ini kadang ada sedikit-sedikit darah. Perut, kalau tadi kan kita habis nolong Mas Hasan kan, jadi di perutnya juga ada darah bekas tangan kita bersihkan. Tempat-tempat kita bersihkan. Kalau sudah lihat bayinya, apakah sudah selesai belum IMD? Kalau sudah selesai, bayi kita angkat di meja bayi. Kita kasih salep genggam mesin kanan kiri. Kita ukur berat badannya, panjang badannya, injeksi vitamin K. Kita pakaikan baju bayi, kita kasihkan ibu lagi atau seperti apa? Tanya ibunya. Bayi boleh tidak IMD bila 1 hipotermi. Nggak perlu langsung ke bawah sinar. Bayi afiksia, tidak nangis. Nah, jadi saat bayi tadi keluar, saat kita cek bayinya nangis keras nggak? Kalau nggak keras, langsung kita resusitasi bayi. Biasanya yang resusitasi bayi adalah perawat yang kedua, karena menolong persalinan tidak boleh sendirian. Nah, kalau sendirian, bayinya afiksia, ibunya rewel lah. Kalau sudah pasang softtek, bersihkan ibu, kemudian kita skala 4. Setiap 15 menit sekali kita cek perdarahan, cek involusio uterus atau fundusnya itu. Kita cek vesika urinaria, kita cek tekanan darah. Suhu kita cek tidak perlu 15 menit sekali. Bisa setiap jam. Ya, tapi kalau mau 15 menit juga nggak apa-apa. Ya, kalau sudah semua, tolong sarung tangan kalau membersihkan sistem dicelup. Tidak boleh dari atas langsung kita buka, nggak boleh. Harus dicelup karena banyak sekali darah yang harus kita bersihkan di sarung. Ada yang ditanyakan, silahkan.